Nggak boleh jalan-jalan ya. Mikir di kelas. Karena memang kondisinya seperti ini, jadi kita minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala RA Bias Assalam Kerajaan. Saya di grup halaman. Dan yang saya banggakan Komisi RA Bias Assalam Kerajaan. Sebelumnya saya mau izin kalau saya sambil duduk ya, saya agak canggung kalau sambil duduk kadang-kadang biasanya kalau di masih saya sambil berjalan karena lebih berasa lebih dekat dengan ayah bunda. Kalau sambil duduk kayaknya ini ya, jadi ada jarak. Ini nggak apa-apa ya, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat ayah bunda untuk kita bisa bareng-bareng belajar sharing di dalam ruangan. Alhamdulillah yang pertama dan yang pertama tidak pernah lupa kita mensyukuri nikmat Allah. Setiap kita nikmat Allah, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat. Tidak salah satunya pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini, semua dalam kondisi sehat. Insya Allah sehat ya Bapak Ibu, ayah bunda sehat ya. Alhamdulillah dalam kondisi sehat. Bisa berkumpul di sini, bersilaturahim, saling berkenalan, mungkin juga dari status-status bertatap muka juga ya sama ayah bunda perdana pada hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk dalam golongan umat beliau yang istiqomah dan akan mendapatkan dari Allah. Ayah bunda yang kami banggakan, anak-anak sehat. Alhamdulillah sehat. Ini memang suasananya seperti kayak lagi ujian, apa memang ada bunda ngantuk atau apa ya? Ujian pandemi. Iya ya. Jadi takut saya bingung saya. Ketika berinteraksi dengan anak bu. Saya nanya dulu dari saya nyari teman ya. Ada nggak di antara ayah bunda di sini yang sehari saja tidak berteriak sama anak-anak? Ada nggak? Kalau ada saya mau berburu juga. Apalagi anak-anak sosial ini ya, RA ya. Ada nggak bunda? Sehari saja tidak berteriak atau tidak apa ya, ngomel-ngomel gitu. Ya. Jadi di antara seluruh pekerjaan itu saya memilih ketika tersenyum itu salah satu power buat kita. Sekarang ibu sendiri deh, ayah bunda sendiri. Kalau ketemu sama orang, lebih senang ketemu orang itu dalam kondisi tersenyum atau rambut senyum ya? Oke, karena kayaknya adem ya. Sebenarnya karena kita suka pakai masker ya, jadi nggak kelihatan dari saya masuk dengan tersenyum atau tidak gitu ya. Kalau misalnya ini saya di depan wajahnya bersemut, terus suram kayak kuburan gitu ya, kira-kira apa yang ada dalam benak ayah bunda? Ini ustazah mengundang siapa ya? Kok kayak gini diundang? Nah, kok cepet-cepet rampung lah ya kayaknya salahnya. Ya yang bunda ya. Nah sekarang kita bayangkan ketika kita di rumah. Kira-kira ayah bunda nih buat anak-anak lebih banyak begininya atau lebih banyak begininya nih bu? Lebih banyak senyumnya atau lebih banyak lembutnya ya? Kalau saya lebih banyak senyumnya bu, alhamdulillah. Insya Allah kalau ayah bunda di sini hebat, lebih banyak tersenyum. Karena itu akan memberikan kekuatan juga buat anak-anaknya. Tahu nggak sih vibrasinya itu ada nggak? Ketika kita banyak tersenyum itu kena juga nggak buat anak-anak. Contohnya ya bun, kalau bunda lagi kesel nih, lagi jengkel, terus megang anak, kerasa nggak bedanya? Anaknya kok yang di dalamnya malah tambah ada
misalnya ya, yang biasanya nggak apa-apa nih karena kita lagi jengkel, mungkin ada masalah barangkali dengan pasangan atau mungkin ada masalah sendiri misalnya. Dari jengkel kita ketemu main sama anak, ngurusin anak, ada aja yang dilakukan oleh anak seolah-olah salah di mata ayah sama ibu. Jadi daripada kita mungut ya, kerjaan mungut gitu kan, dia kerjaan motor misalnya, atau mungkin habis dipel anaknya datang klok main ya, kotor gitu, sepatunya dimasukin semua gitu. Daripada kita ngomel-ngomel juga belum menentukan masalah, belum tentu menyelesaikan masalah, senyumin aja dulu ya Bu ya. Nah, termasuk ketika kita sedang menghadapi masa pandemi seperti ini. Sebelum kita lanjut, Ayah Bunda hebat luar biasa, pertanyaan saya di awal ya. Hari ini, pagi ini, sudahkah Ayah Bunda berikan senyuman yang terbaik untuk anak-anak? Insya Allah pasti sudah ya Ayah Bunda ya. Jangan sampai begitu anak melek itu kita sudah lagi kayak gini. Susah banget nih dibangunin. Padahal enggak loh Bu, saya tuh awalnya bangun itu baik-baik. Bangun deh, ya siang, ayo sholat subuh dulu. Ya kan, terus Bunda ke belakang gitu kan, ngurusin macam-macam, bla 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 bla, balik lagi ke kamar, dia masih tidur. Kira-kira udah naik oktav enggak tuh? Nambah satu nada tinggi gitu ya Bu. Kok masih tidur, apalagi ibu mau kerja gitu ya, mau berangkat misalnya, atau ada keperluan, ayahnya ada keperluan misalnya, belum bangun juga nih. Nah ibu tinggal lagi, apa-ngapain, kalian itu masih tidur. Kira-kira apa nih Bu? Masih dengan bahasa lembut nggak kira-kira? Mungkin sudah berubah dan begitu anak mulai, lihatnya mama lagi apa? Tadi emosi, lagi bawa ekspresinya mama. Tapi saya yakin Ayah Bunda di sini insya Allah selalu sabar ketika mulai proses membangunkan anak, karena itu sudah awal dari mood anak-anak ketika bangun itu sudah dengan melihat senyuman Ayah Bunda. Kemudian yang berikutnya, sudahkah kita memberikan sapaan hangat untuk buah hati kita pagi ini? Sapaan hangat itu versi Ayah Bunda masing-masing ya. Ada yang anak suka dipanggil misalnya, si cantik, anak soleh hebat Bunda. Ada yang suka dipanggil, si imut yang hebat. Ada yang suka dipanggil, anak muda yang lincah nih. Asal jangan dipanggil anak wujud. Ya, jadi berikan sapaan hangat yang positif ya, dan itu memberikan afirmasi positif buat anak. Aku adalah anak soleh, aku anak hebat. Nah itu adalah bentuk label. Ketika anak kita bilangin, ini loh anak malas baru bangun jam segini, kira-kira apa yang ada dalam mindset anak-anak? Saya malas. Dan saya yakin Ayah Bunda tidak sepakat ya kalau orang tua, apa yang diucapkan oleh orang tua adalah bagian dari doa. Ketika kita mengulang-ulang terus, ini loh anak lelet, ini loh lelet banget. Kalau siap-siap mesti terlambat, terus yang hari kita ucapkan. Itu adalah bagian dari doa. Karena itu menjadi anaknya lelet. Makanya mulai sekarang mungkin itu diganti, dihapus, terus ya, buang gitu ya. Kita ganti tadi sapaan hangat yang positif. Jadi setiap anak punya ciri khas sendiri yang Ayah Bunda bisa itu tampilkan. Saya punya keunikan, anak yang lincah, misalnya anak yang selalu sayang sama Bunda, anak yang selalu tanggap sama Bunda, itu dibesarkan dan dikuatkan. Jadi yang kita ingat bukan hal negatif yang dilakukan oleh anak-anak, tapi hal yang positif. Nggak mungkin kan Bu seharian atau mungkin seminggu sepekan itu nggak ada hal positif yang dilakukan oleh anak. Tidak mungkin kan? Pasti ada. Tinggal kita bagaimana kita memakai kacamata kita. Contoh ya Bu, mungkin anak Ayah Bunda yang punya anak sudah SD. Ketika ada tes ulangan,
kita tahu dulu. Jadi mungkin ini yang perlu kita geser. Orang biasa merasa cemas itu ketika belum terjadi. Kayak mau tes gitu misalnya, udah berdemam dulu, sudah bingung dulu, udah stres dulu, ternyata tesnya biasa-biasa aja. Jadi kita cemas itu biasanya ketika sesuatu belum terjadi. Nah, ini yang mungkin akan perlu kita geser. Dari awal sudah mindset kita harus mindset positif. Saya yakin ayah bunda sangat memahami bahwa ketika kita bersyukur, ketika kita bersabar, maka Allah akan memberikan tambahan nikmat. Tambahan nikmat itu bentuknya bukan selalu uang ya ayah bunda. Misalnya nih ayah bunda yang bekerja tadi, alhamdulillah dengan kondisi seperti ini, kok dapat khadimat, dapat asisten rumah tangga yang kondusif, yang amanah, yang bisa mendampingi, yang bisa nemenin anak-anak dengan baik. Itu nikmat nggak Bu? Itu nikmat. Masa orang tua yang bunda ya, banyak anak-anak masih sehat, bisa nemenin anak-anak di rumah, bisa ngawasin anak-anak di rumah, itu juga nikmat. Insya Allah mempermudah kondisi-kondisi di sekitar ayah bunda yang ketika dalam masa pandemi ini harus mau tidak mau anak-anak itu belajar dari rumah. Ternyata dapat guru yang anak-anak suka. Kan tadi ada ya, saya tadi sudah menjelaskan ada program kunjungan ke rumah. Ternyata anak-anak suka, anak-anak bisa lebih fokus belajar, lebih semangat. Karena anak-anak usia ayah bunda ini biasanya ini usia-usia yang mulai senang mendengarkan ustaz, lebih percaya. Tapi kata guru, kata ustaz harus kayak gini. Padahal hal yang sama kita sampaikan buat anak. Misalnya ya, kalau mami nggak soalnya ya, kalau kita ngomong belum terdengar, tapi ketika ustaz yang ngomong, kita didengar. Mudah-mudahan ketemu sama ustazah yang klik sama anak. Jadi yang awal tadi kondisi ideal tadi bisa kita pakai. Yang pertama kita harus berusaha untuk menerima ini dulu. Memang kondisinya sebenarnya seperti ini. Sama-sama berusaha, sama-sama berupaya. Kita memang harus menjalani kondisi seperti ini. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri ini akan ada sifat yang dan kita berpikiran ya, kalau yang di rumah berarti ya, nanti akan lebih banyak waktu dengan anak-anak. Tapi kan jadi buat anak saya ada 3 Bu, semua harus VDR, semua harus online. Nah, berarti ketika sudah didatangkan seperti ini, kira-kira Allah sudah mempersiapkan ayah bunda dengan ekstra kesabaran juga nggak sih? Kita yakinkan bahwa ujian itu tidak akan lebih kemampuan. Ini memang sudah disiapkan. Tinggal kita gali aja nih, mana nih kesabaran kita itu sampai ke mana nih? Tinggal kita ini bagi waktu. Terus kadang-kadang ada juga yang dipusingkan dengan ini ya, tugas domestik. Kan ada perubahan, anak harus belajar di rumah, kemudian ada perubahan rutinitas yang biasanya anak pagi kita sudah siapin jam 6:30 dia sudah berangkat gitu ya, kita bisa nyambi kerjaan di rumah. Ini anak masih di rumah, anak belum mandi. Makanya tadi ustazah minta tolong paling tidak ketika visitasi, ketika kunjungan anaknya sudah bersih, sudah mandi, sudah siap belajar. Jadi yang namanya kerjasama antara orang tua dan sekolah. Jadi ada perubahan aktivitas anak-anak, mungkin mandi jadi lebih siang, makan sarapan juga lebih siang, anak-anak lebih. Karena kalau di sekolah kan jelas ya, masuk. Anak-anak dibegitukan ketika di rumah belum tentu bisa. Atau geleng-geleng yang belum tentu bisa karena beda mereka mindset mereka juga ini bukan sekolah, ini rumah gitu. Jadi
awal yang harus kita lakukan, orang tua lakukan adalah yang pertama adalah diskusi sama anak. Sampaikan kepada anak-anak, ini kondisinya memang sedang seperti ini deh. Apa sih pandemi, apa sih COVID gitu ya. Mungkin selama 3 bulan kemarin pasti anak-anak juga sudah mulai memahami kan. Dengan banyak poster, dengan banyak cerita, dengan banyak video-video virus corona versi anak-anak, itu sudah dibicarakan sama anak-anak juga. Dan ini anak-anak sekarang mulai sekolah nih. Nah itu sudah dari jauh-jauh hari ayah bunda sering ceritakan. Jadi sekolahnya, anak-anak sudah pernah lihat sekolah di sini belum Bu? Waktu pendaftaran ya. Nah kalau sudah pernah kan anak sudah punya memori itu. Sekolahnya di Bias, tapi karena kondisinya belum memungkinkan, jadi belajarnya dari rumah dulu. Nanti kita sama-sama doakan mudah-mudahan kondisi kembali normal. Jadi adik bisa sedia ketemu sama teman-teman di sekolah, ketemu sama ustaz-ustaznya di sekolah. Nah, sementara ini adik adik belajar sama mama di rumah. Tapi nanti dari sekolah juga ada yang datang, gurunya juga akan lihat video calling kan Zoom. Video calling. Oke, jadi yang akan bisa calling. Bisa gitu. Jadi dari awal sudah diceritakan, jangan tiba-tiba besok hari Senin nih Bu. Adik belajar duduk sini. Besok ini nanti habis ini pelajarannya ini. Siapa yang gurunya mau datang, ustaznya mau datang. Nggak usah anak kecil yang kita orang dewasa kaget waktu begitu ada surat edaran work from home, belajar dari rumah. Bekerja dari rumah. Di rumah tuh gimana ya? Berkas-berkasnya bawa pulang. Terus komputernya gimana? Terus udah bayangannya udah bingung juga kalau tanpa ada persiapan, ada sosialisasi. Makanya anak-anak dari sekarang juga sudah disiapin. Ngobrolnya tuh pas kapan sih kalau sama anak-anak biasanya ayah bunda? Kalau ngobrol hal-hal seperti ini biasanya kapan ayah bunda? Momen yang pas untuk ngobrol sama anak. Ngobrol ini tuh nanti akan sampai kepada, karena kan akan menggunakan gadget ya. Mau tidak mau anak akan pegang HP atau laptop. Dan ketika anak sudah megang handphone, megang laptop, godaan kedua apa? Main game. Nah, karena anak-anak berselancar dengan dunia maya akan lebih jauh daripada orang tua. Kalau kita paling banter apa sih Bu? Sosmed ya, sang status, komentar gitu ya. Tapi kalau anak ada tombol apa yang kira-kira bikin, ada icon apa, ada gambar apa yang bikin penasaran, dia tuh sampai kemana-mana. Anak-anak nggak takut error, nggak takut salah. Tapi ketika orang tua kan, nggak boleh, ini nggak boleh. Itu lama-lama rasa penasarannya, rasa ingin tahunya membuat dia. Nah, ini adalah ujian kedua. Ini yang kita juga diskusikan dengan anak-anak. Aturan main. Jadi ketika main gadget, untuk ketika pegang gadget untuk urusan untuk keperluan belajar, untuk menyetel video pembelajaran, itu berarti anak harus bagaimana? Ada jamnya. Biasanya sekali video pembelajaran ada berapa? Durasinya berapa lama? Nggak sampai berjam-jam ya. Dan saya yakin sudah disetting bahwa sistem belajarnya itu bukan dibayangkan seperti anak SD ya Bu, yang harus kita harus mempersiapkan worksheet, itu kan enggak. Tapi di semua tempat itu adalah belajar buat semua. Di semua event itu bisa belajar buat anak, bersama anak. Bahkan ketika kita anak ya waktu kecil itu kita juga bisa sambil cerita, atau kita sambil duduk, kita sambil masak bareng, itu kita bisa belajar sama. Jadi semua event kita bersama anak adalah belajar. Dan konsep RA dan EK, saya yakin pasti tidak jauh dari sekitar diri anak ya.
keluarga atau lingkungan sekitar yang budaya yang diajarkan tidak jauh dari itu. Bagaimana dia mengenal diri sendiri, mengenal tubuhnya, mengenal bagian-bagian tubuhnya, indranya, termasuk misalnya mohon maaf ya mengenal alat-alat seksual. Itu juga dia harus kenal. Jangan sampai yang dibohongin, yang dibatalkan dengan bahasa, misalnya kalau orang seksual itu biasanya pakai istilah-istilah lain, karena itu akan membingungkan anak. Itu semua adalah bagian dari proses belajar. Saya yakin belajarnya dari RA dia itu juga nggak jauh dari hal-hal keseharian anak-anak. Dan tempatnya nggak harus di satu tempat misalnya yang di situ-situ terus. Mungkin bisa saja event ketika anak main di dapur itu bisa jadi media pembelajaran. Nah, jadi tadi yang tidak kita awalnya mulai dari diskusi dulu nih sama anak-anak. Diskusi asik, saya bahasanya diskusi asik. Diskusi asik itu berarti kita harus cari momen yang tepat. Kalau Zafira biasa saya jam 10 itu ketika minggu itu momennya pas. Atau saat kita jalan itu momennya. Jadi intinya ketika anak sedang senang atau mungkin ketika sedang makan bersama gitu ya, sudah selesai makan terus ngobrol. Jadi ada aturan lain yang harus kita sampaikan sama anak-anak. Apa nih ketika sudah mulai pegang gadget, pegang laptop, itu anak-anak harus bagaimana? Kemudian berbagi tugas. Nah, karena pendidikan buat anak bukan tugasnya bunda saja atau ayah saja, tapi ayah dan bunda. Apalagi dalam kondisi seperti ini, data menunjukkan, mohon maaf, dalam kondisi pandemi seperti ini, tingkat perceraian juga meningkat. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada ayah bunda di sini, masih mau berkasih dulu ya. Jadi mungkin emosi lebih yang lebih ini kan ya, godaannya lebih kuat gitu ya. Apalagi mungkin dengan tekanan kebutuhan ekonomi dan sebagainya yang kemudian menjadi ujian tersendiri bagi keluarga. Jadi ada bagian peran juga. Ketika diskusi libatkan ayahnya, jadi nggak cuma bunda, libatkan ayah, bunda, atau mungkin pihak-pihak yang ada di dalam keluarga itu. Orang tua juga perlu belajar menambah wawasan pengetahuan tentang materi. Nah, mungkin nanti kan ada buku panduannya atau semacam apa dari yang jelaskan itu apa disampaikan di grup ya. Ya, jadi paling tidak orang tua ini lebih menyediakan waktu nih saat ini untuk menjadi guru buat anak-anaknya di rumah. Kemudian ciptakan rumah sebagai tempat yang nyaman untuk belajar, menyediakan beberapa alternatif tempat karena kita tahu anak-anak sifatnya bosenan kan. Jadi nggak cuma tempat itu dulu, tapi mungkin bisa di teras, bisa di mana. Kreativitas tadi yang saya bilang di depan lebih kreatif nih, emaknya, ayahnya itu harus lebih kreatif. Kadang-kadang kayak kemarin tiba-tiba ayah Zabira itu menggelar tenda di depan di teras. Itu buat ini aja biar anak nggak boring gitu ya. Wah, belajar di dalam tenda ya. Jadi ada variasi event, variasi belajar, variasi tempat, variasi alat ya untuk biar anak nggak gampang bosan. Kemudian mengonsultasikan dengan guru ya terkait dengan materinya, perkembangannya, itu ada konsultasi dengan guru bersama antara guru dengan orang tua. Melakukan aktivitas secara bersama-sama seperti beribadah, memasak, makan bersama. Intinya kita jadi lebih akrab sama anak-anak, lebih banyak waktu untuk anak-anak. Karena untuk anak-anak kita di usia RA ini memang lebih banyak momen yang
belajarnya itu lebih banyak, lebih gampang ketika kita bersama gitu. Setiap event itu bisa menjadi media pembelajaran buat anak-anak, intinya seperti itu. Satu lagi, kalau misalnya ibu, anak saya itu nggak fokus, ada keluhan seperti itu. Nah, saya nggak bisa fokus kalau apalagi kalau disuruh misalnya mewarnai, menulis, atau suruh menulis angka, begitu tuh nggak fokus bu. Kita nggak bisa secepat itu langsung menjadi anak tidak fokus, anak tidak bisa perhatian lama, anak nggak bisa konsentrasi. Kita lihat tidak fokusnya anak itu satu, kita lihat di jam apa nih, barangkali mungkin jam-jam dia, jam biologis dia memang nggak pas untuk melakukan aktivitas itu, ngantuk, capek, atau mungkin dia lagi pengen banyak olahraga, malahan harus mengeluarkan energi banyak, itu jam. Tempat, dia suka ternyata tempat yang banyak anginnya, tempat yang udaranya seger, atau mungkin yang tempatnya terang, atau terlalu terang barangkali bisa juga bikin nggak fokus. Atau ternyata dia lebih fokus ketika ditemenin sama kakaknya. Dia nggak fokus kalau ditemenin sama mamanya, dia lebih fokus ketika ditemenin sama kakaknya. Jadi tidak fokus itu pasti banyak faktor. Bisa jadi dari tempat, bisa jadi dari jamnya, kemudian dia belajar sama siapa, dia belajar tentang apa, itu banyak hal. Jadi nggak langsung kita menjudge bahwa anak saya ini nggak bisa konsentrasi kalau belajar. Anak saya nggak bisa tuh kalau belajar nggak fokus, hanya main-main, lari-lari ke sana kemari. Kita lihat apa nih yang ada di sekitar dia ketika mempelajari satu hal, itu apa yang bikin dia nggak betah. Jadi nggak bisa. Misalnya ternyata kalau sama ustazah, dia senang ketika saya datang, dia bisa tuh bertahan lama mengerjakan mewarnai misalnya, menggunting. Ini kalau sama saya kok enggak ya? Nah itu jadi kita lihat ada apa. Jadi faktornya banyak ketika anak tidak. Yang bunda ini hal yang tidak pernah saya lupa untuk kita saling mengingatkan ya, bahwa doa anak, doa kita, doa yang tidak terputus dari orang tua, yang kita akan mendoakan anak-anak kita terus, yang pasti akan memberikan efek yang berbeda. Mungkin yang Mbak Ayah juga rasakan tidak bisa minggu depan, bulan depan, kan bisa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Doa atau ucapan lisan yang dikeluarkan oleh orang tua untuk anak-anak. Jadi marilah senantiasa kita tidak pernah lupa. Setiap saat ayah bunda ingat, sebutkan nama anak dan doakan anak. Sebutkan nama anak, doakan dan baik-baik anak. Kapan saja eventnya, ayah bunda ingat, doakan dan doakan. Insya Allah ada efeknya untuk masa depan. Baik ayah bunda, undangan kebahagiaan hadir dalam kehidupan kita. Karena dengan kebahagiaan, kalau kita bahagia, kita akan lebih mudah untuk membawa kebahagiaan untuk orang lain juga. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Cukup dari saya. Saya kembalikan kepada membawa acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saja nih, barangkali mungkin tadi sudah ada teman-teman di sini yang ditanyakan. Jadi sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin kita beri kesempatan lagi 2 pertanyaan. Monggo dari bapak di sini yang bisa dulu, yang ada mungkin selama ini ada kesulitan apa? Kan waktu apalagi dari ini ya, dari apa Friday mungkin dulu waktu sudah mengalami BDR ya, sudah pernah mendapatkan mungkin ada pengalaman sedikit yang bisa diceritakan apa ketika pembelajaran di rumah kita belajar, monggo bisa sampaikan. Yang ditanyakan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya, saya mau menanyakan yang tes untuk tatap muka itu jamnya sampai jam berapa ya? Yang tatap muka. Yang berhubung yang rumah. Kaiza. Jadi untuk setiap kunjungan kita diberi waktu 30 menit setiap anaknya itu 30 menit ya tadi ya 30 menit untuk jamnya itu sesuai dengan jam kunjungannya. Berarti Mbak Feliza hari ini hari Selasa ya, hari Selasa itu berarti mulai dari jam 8 nanti jam 8 sampai setengah 9. Soalnya beneran saya kan kerja juga ya Bu, ini juga pas posyandu juga, jadi kayaknya nggak bisa ditinggal. Soalnya yang awal pertama kali sih kunjungan ya. Ibu di rumah ada siapa lagi selain ibu sama? Ada ayahnya sih, Ada ya. cuma kayaknya pas sama ayah saya kurang ini ya, kurang gimana lah. Kalau sama bapak saya kurang ini, kalau diwakilkan sama adiknya nggak apa-apa. Ada yang kita yang kita ingin temui adalah putranya. Mas sebenarnya saya juga Iya, hanya waktunya hanya 30 menit. 30 menit ya. Nanti saya usahakan bisa. Kalau untuk yang via itu sih Bu, Online itu ada itu nanti kita share juga pagi. Nggak apa-apa, itu kan laporannya tidak harus dilaksanakan pada hari itu juga Ibu. Mungkin bisa yang lain ya, bisa siang hari atau sore hari atau malam hari mungkin itu bisa. kalau Ada ada bisa sore. sore hari nggak apa-apa. Itu bisa. Berarti nggak apa-apa. Iya, untuk waktu kalau untuk dari fleksibel aja Ibu. Informasi kita tetap berikan pada waktu pagi, tapi untuk pelaksanaannya kalau orang tua memang sedang bekerja nggak bisa, kita menyesuaikan aja. Untuk laporannya bisa sore hari atau Terima kasih. Mungkin sedikit menambahkan ke ayahnya, jangankan yang SA atau TK ya, Ustazah, untuk SD saja juga ya biasanya durasinya sampai malam. Bahkan kalau misalnya ada kebutuhan tertentu, bisa jadi Ustazah berhubungnya bahwa hari ini misalnya berjalan untuk menentukan dan semua ya yang juga untuk kita tanamkan juga untuk orang tua bahwa kita lakukan yang terbaik, kemudian memaksa anak harus apapun yang kita harapkan, seideal yang kita harapkan. Ini harus bagus nih Dek, kumpulin tugasnya. Karena satu hal, ketika dalam kondisi seperti ini, anak-anak kita nggak minta, nggak menuntut, nggak rewel. Ketika kita nggak ajak dia jalan-jalan ke mall, ke tempat wisata, itu saja sudah luar biasa kita syukurnya. Anak kita mau di rumah itu aja luar biasa. Apalagi ini ditambah harus belajar sekolah, menjadi tugas. Jadi mindset kita sekarang itu tidak perlu membebani anak dengan harus sampai yang pertama, kamu itu paling bagus. Itu akan membebani dan akan lebih lelah anaknya. Sebetulnya mungkin hari pertama, minggu pertama dia senang. Ini jadi yang pertama, jadi yang paling bagus. Apalagi nanti kan mungkin ada reward ya dari instagramnya. Tapi kalau itu apakah akan bertahan lama? Anak akan seperti lelah ketika itu bukan dari dirinya sendiri. Saya ngalamin ketika yang kecil SD ini kelas 1 kemarin sempat begitu. Terus kayaknya nggak pas nih. Ketika anak udah mulai bertugas lagi, dia mulai seperti itu. Jadi ada video lagi, harus disuting lagi, dan dia udah mulai kendor. Jadi ini kan akan mungkin kita nggak ngerti yang berapa lama waktunya. Jadi nggak usah yang kita membebani anak untuk hal yang sangat ideal. Itu tadi satu hal.
anak di rumah mau di rumah nggak minta ke mall itu sudah alhamdulillah sudah kita syukuri. Iya, apalagi RA ya, pasti konsepnya lebih banyak bermain, belajar dengan menyenangkan. Tinggal bagaimana orang tua menyiapkan anak-anak saja, jadi nggak usah yang harus berat gitu bayarannya. Terima kasih tadi sudah dijelaskan dari Ibu Leli maupun dari Ibu Fatmawati. Mungkin satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menanyakan waktu pelaksanaan BDR itu sampai kapan ya? Ya, selain di sini kan mempelajari, atau itu sampai pada satu tidak tertentu atau gimana? Ini kalau ini jadi buat kegiatan kasus Pak. Jadi untuk sementara ini kita program tatap muka hanya ada di kegiatan kasus. Kalau untuk selanjutnya kita memang BDR itu nanti sesuai dengan aturan yang ada hampir akhir tahun ya Pak ya, November itu. Cuman kan ada informasi kalau semuanya memang sudah siap gitu. Informasinya dari teman-teman itu kalau dari sekolah sudah bisa menyiapkan segala sesuatunya, itu harus mengajukan surat ini untuk bisa tatap muka, intinya seperti itu ya. Tapi untuk saat ini memang belum bisa, jadi kegiatan masih menggunakan sampai batas waktunya itu kalau sesuai aturan kan November gitu. November baru pelaksanaan yang untuk paling cepat November. November. Ini baru bulan Agustus September ini memang ini yang mungkin orang kita doakan semua semoga ya pandemi itu berakhir jadi tidak sampai berbulan-bulan ya itu kita bersabar dan berdoanya. Mungkin yang nantikan mengenai BDR tadi kita juga berusaha dari pihak sekolah ya bisa mengemas materi bagaimana anak-anak itu tidak bosan di rumah atau jalan-jalannya yang nanti dan mungkin kita juga tidak banyak maksudnya nanti harus nonton bisa tidak juga jadi misalnya waktu ayah bunda seselahnya atau sebenarnya dan mungkin yang dilakukan tidak harus yang misalkan ya misalnya hari ini tidak mau ini mengerjakan ini kalau tidak mau menghafal nih ya tidak apa-apa jadi paksakan dia dan waktu atau baru mau ini ya urus ya mungkin baru iya boleh nggak apa-apa ya mungkin terus baru maunya ini lagi malas sholat terus pada hari itu yang harus dilakukan doa tapi kok malah lagi senang sholat atau lagi makan sayur sendiri itu nggak apa-apa yang penting kita ada komunikasi perkembangan kalau kita di rumah jadi ya komunikasi informasi terus ini Mbak Lisa alhamdulillah terus ini mewarnai ini sudah ini jadi apa ya informasi aja yang penting kegiatan anak positif di rumah jadi tidak perlu gadget atau terlalu melihat televisi itu aja nih jadi kita hadir ya semoga lebih baik dari kondisi sekarang. Ada pertanyaan lagi? Baik, Bapak Ibu, baik dan sekalian yang Allah. Baiklah, acara sudah dimulai bersama. Acara hari dari Stadion Jenderal RAT Seksama Tegal. Mungkin kepada kita semoga acara hari ini benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Sudah disampaikan oleh Ibu Fatmawati, diberikan motivasi kita, kemudian kembali kita segera menyiapkan kita untuk kebaikan kita bersama untuk kita. Baiklah, kami selaku pembawa acara mungkin banyak kehilangannya, salah satu mau dimaafkan sebesar-besarnya kalau kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca istighfar
alamin. Subhanallah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.